Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini dalam program e-learning. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah ketahanan pangan, yaitu sejarah, pengertian, sistem dan indikator ketahanan pangan bersama saya Hisan SP MSI. Nah, sebagai komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia, pangan ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya ini dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, selain bagian dari budaya yang merupakan hasil adaptasi antara manusia dengan lingkungannya, pangan itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi. Jadi tidak dapat ditunda dan tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Nah, oleh karena itu, di setiap daerah ini memiliki kekhasan tersendiri dalam bidang pangan atau kulinernya. Nah, pangan itu juga berperan penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, secara definitif, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996, pangan ini adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Nah, termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, kemudian ada bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, pangan olahan, ya di sini kita mengenal adanya pangan olahan. Apa itu pangan olahan? Itu pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara tertentu atau metode tertentu, ya baik dengan menggunakan bahan tambahan pangan maupun tanpa bahan tambahan pangan. Nah, pangan mengandung berbagai jenis senyawa kimia alami, ya, di mana senyawa kimia ini telah dibuktikan mutlak diperlukan oleh tubuh dan ini disebut sebagai zat gizi. Nah, jika tubuh kekurangan zat gizi, maka keseimbangan fungsi organ akan terganggu. Demikian juga sistem biologis dan proses biokimiawi di dalam tubuh yang pada akhirnya berakibat pada penyakit. Ya, contohnya misalnya ada asam folat yang diperlukan dalam pembentukan sel darah merah. Nah, di sini asam folat disebut sebagai zat gizi. Nah, lain halnya dengan air raksa, timbal, dan kobalt atau asam sianida. Ya, di mana keempat unsur ini tidak diperlukan oleh tubuh sehingga dia tidak disebut sebagai zat gizi, bahkan dapat disebut zat racun. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 itu menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Kemudian ada mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan, dan mempertahankan serta mengembangkan lahan produktif. Nah, dalam peraturan pemerintah tersebut juga disebutkan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di seluruh wilayah itu dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien sehingga dapat mempertahankan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan. Nah, di samping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi pangan, yaitu dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka pangan dengan gizi yang seimbang. Nah, Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan itu juga menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, kemudian ada penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dan penyuluhan di bidang pangan. Nah, di samping itu, kerjasama internasional itu juga dilakukan dalam bidang produksi,
perdagangan dan distribusi pangan, kemudian ada cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, serta riset dan teknologi pangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai sejarah ketahanan pangan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketahanan pangan ini merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Jadi ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, di mana dalam mencapai ketahanan pangan ini dapat dilakukan alternatif pilihan, apakah pilihannya swasembada atau kecukupan. Nah, ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Jadi kekhawatiran terhadap ketahanan pangan ini telah ada dalam sejarah. Nah, sejak 10.000 tahun yang lalu, lumbung ini telah digunakan di Cina dengan kekuasaan penggunaan secara terpusat di peradaban di Cina kuno dan Mesir kuno. Jadi pada saat itu mereka melepaskan suplai pangan di saat terjadinya kelaparan. Namun, ketahanan pangan ini hanya dipahami pada tingkat nasional dengan definisi bahwa negara akan aman secara pangan jika produksi pangan meningkat untuk memenuhi jumlah permintaan dan kestabilan harga. Nah, kemudian definisi baru mengenai ketahanan pangan ini dibuka pada tahun 1966 pada acara World Food Summit yang menekankan ketahanan pangan dalam konteks perorangan, bukan negara. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan atau food security itu adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Nah, sebuah rumah tangga itu dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Nah, menurut World Food Program ya atau WHO, sebagai kondisi yang terjadi apabila semua orang secara terus-menerus baik secara fisik, sosial dan ekonomi itu mempunyai akses untuk pangan yang memadai atau cukup, kemudian bergizi dan aman yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat. Nah, kemudian ada juga yang mengartikan ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap individu mampu secara fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Nah, pemenuhan kebutuhan pangan penduduk ini secara merata dengan harga yang terjangkau juga tidak boleh dilupakan. Nah, ketahanan pangan itu disebut juga kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan. Ya, jadi terpenuhinya kebutuhan pangan perseorangan sampai negara ini tercermin dari yang pertama tersedianya pangan yang cukup baik. Ya, jadi tersedianya pangan yang cukup baik, baik dari segi jumlah maupun mutunya, kemudian aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Nah, kemudian kriteria yang kedua yaitu dapat digunakan untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Dan hal ini menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu meliputi ketersediaan akses, kemudian keterjangkauan, serta dapat dikonsumsi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.